What you want? Coke. Look, man, if you real about it, money talks. Get off me! Get him, man! Deng, deng, aider. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, yap, kali ini saya akan merangkum sebuah film dari sang jagoan kita lagi, yakni Om Dwayne Johnson. Seperti wajahnya yang keren, cocok untuk film-film action yang salah satunya berjudul Snitch. Dirilis tahun 2013, film yang cukup badass jika dilihat dari posternya, dan yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang perjalanan The Rock sebagai tokoh utama menerjang segala rintangan untuk menyelamatkan anaknya. Boleh, oke lah, oke, tidak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diambil dari kisah nyata, film diawali dengan memperlihatkan dua orang remaja yang tengah melakukan video call, yaitu Jason dan Craig. Mereka berdua tengah membahas tentang pesta narkoba yang tempo hari yang lalu diadakan di lingkungan Craig. Oh my god, I can't wait to get there. Namun tanya itu, Craig pun juga sempat menceritakan tentang datangnya beberapa box narkoba, dan ia lantas menawarkan kepada si Jason akan mengirimkannya ke rumah dengan diiming-imingi bayaran yang cukup lumayan. Namun dikarenakan Jason yang tak mau ambil resiko, lantas menolak. 7 G's is what it is, and some of that could be yours. No, I'm good. You don't gotta do it, I just gotta ship the box, just okay? I'll talk to you later about it, alright? Hey, the phone. I was in the creek. No, Nick said that the layoffs were him. Sementara itu, adegan pun berpindah ke seorang pria parubaya yang bernama John, yang merupakan ayah dari si Jason dan bos dari perusahaan besar kontraktor, yang dimana walaupun ia telah bercerai dari ibu si Jason dan menikah lagi sampai mempunyai anak lagi, John terkenal ramah dan tak pernah singit kepada karyawannya, yang salah satunya yakni Daniel, dan dia bahkan tak ragu membantunya sebagai kuli. How long have you been working here? Too many working for you. 3 weeks now. I'm John Matthews. Daniel James. Good to meet you, Daniel. Oh, you think about giving me that raise, all right? Fat chance, buddy. Try, right? Gotta give it a whirl. Kembali ke si Jason yang kini tengah kehariwangan di rumah dikarenakan ia baru mendapat kabar bahwa Craig telah mengirimkan narkoba kepadanya yang tak tanggung-tanggung berupa pil narkoba yang berjumlah ribuan, hingga sampai saat paketnya telah tiba dan ia membukanya, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Apa salah nih? Dan ya, Jason pun terciduk dan tertangkap oleh beberapa orang dari kelompok pemberantas narkoba. Hingga sampai di saat John mengetahui kabar ditangkapnya si Jason, ia pun lantas bergegas ke sana dan menanyakan si Jason. Namun tak kunjung mendapatkan hasil. Dan hal serupa pun juga ia dapatkan dari si pengacara, yang dimana dia mengatakan bahwa Jason dituntut sebagai pengedar, bukan korban. Padahal Jason telah mengakui bahwa dirinya hanya dijebak oleh si Craig, namun ia malah terancam 20 tahun penjara. Namun tanya itu, di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa Craig ternyata telah nyokot si Jason, sehingga yang awalnya dihukum cuma si Craig, kini bertambah si Jason. Convictions over half of MDMA or ecstasy they found. It means that they've charged Jason with distribution of narcotics. The amount of jail time depends on the amount of drugs. What does that mean? Jason is facing a mandatory minimum sentence of 10 years in prison. Menyadari situasi yang semakin sulit karena banyaknya narkoba yang telah ditemukan penyidik, si pengacara pun lantas menjelaskan bahwa satu-satunya cara agar hukuman Jason diminimalkan atau bisa saja dibebaskan, ia harus menangkap para pengedar yang lain. Setting someone up? No way. Hey, damn it! You think you know what you're doing? You have no idea you spend the next 10 years of life in prison.
I'm not gonna let it happen to you, son. Tak ingin Jason mendekap di penjara dalam waktu yang lama hingga 30 tahun sampai menjadi tua-tua kakek bejirat, John pun lantas mengakali hal tersebut. Dan ia lantas mendatangi seorang jaksa penuntut ternama yang bernama Joanne Keegan. Namun, sama seperti saran si lawyer, Joanne lantas pula mengatakan hal yang sama bahwa si Jason harus membantu menangkap pengedar yang lain. Mendengar hal tersebut, John pun sempat menawarkan dirinya untuk bergabung menangkap mereka. Namun Joanne justru menolak. What if I did it for him? What? What if I helped you make arrests? I just want to help my son. I understand. I really am worried, but my hands are tied. Thank you for stopping by. I got so caught up in not failing you as a father. I should have never taken that package. But I swear, I wasn't planning on helping with that stuff. I'm not a drug dealer. Believe me, right? Of course I believe you. I promise you I'm gonna get you here. How? You just gotta trust me. Tak ingin menyerah begitu saja dan mengingat dan juga terenyuh dengan pernyataan si Jason bahwa tak pernah melakukan hal tersebut, John pun lantas bergerak dengan caranya sendiri, yakni ia lantas mendatangi lingkungan narkoboy dan mencoba untuk bertransaksi guna untuk menjebak mereka. Namun, bukannya menjebak, John justru malah terjebak dan ia lantas berakhir bonyok di sana. Walah, drognya gak ngelawan. Wow, biji gue. Dan oleh sebab itu, atas apa yang telah ia lakukan kemarin, Joanne yang mengetahui hal tersebut pun dan yakin bahwa si John emang The Rock dan tak akan berhenti sampai ia bonyok sekalipun pun akhirnya lantas menyetujui si John untuk bergabung dengan syarat resiko ditanggung pemenang. Believe me, I am not worried because the risk is all yours. Oke. Dan oleh sebab itu, ia pun mulai menelisik dan mencari informasi lebih jauh tentang pernarkoboyan dan juga melihat satu persatu aplikasi dari pegawainya. Barangkali terdapat tunjuk di sana dan ia lantas menemukan aplikasi dari si Daniel yang ternyata telah dipenjara 2 kali oleh kasus yang sama, yakni narkoboy. Dan oleh sebab itu, ia pun lantas mendekati si Daniel dan memintanya untuk mengenalkannya ke pengedar narkoboy. Dan jika berhasil, ia akan memberinya $10.000. Namun, Daniel pun tegas menolak dikarenakan ia tak mau kembali ke dunia tersebut. I can't count. Why not? See, it's conspiracy, alright? And that gives me 25. Doing that for my family. That's why I look like I do. That's why I sweat every day in that yard. Daniel! 20 grand. Saat Daniel pulang, ia pun justru mendapati anaknya tengah bersama dengan para berandalan. Go, now. Why you keeping on feeling for me? Oh, hold up. Walt, but I'm gonna tell you right now, you gotta stay away from my son. You hear me? You stupid flaco. This guy's a shot caller from the SS. What are you doing? Going to work? Call you 7:30 at night. Tell you. That is if I want to keep my job. Mengingat kondisi ekonominya yang sangat rumit dan bahkan sampai istrinya juga ikut bekerja keras, berangkat malam, pulang malam, ia pun memutuskan untuk mendatangi si John dan lantas mengantarkannya ke markas gembong narkoboy yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Malik. Dan John lantas menjelaskan segala sesuatunya tentang ekonomi saat ini yang semakin sulit dan dia berniat untuk bergabung dalam dunia narkoboy dan bekerja kepadanya sebagai kurir untuk mengangkut narkoboynya dengan truk yang dimilikinya. Dan sebagai bayaran, ia akan menerima 15% dari penjualan. Mendengar hal tersebut, Malik yang tertarik pun lantas mengiyakannya dengan syarat jika John berani macam-macam, ia akan berurusan dengan El Topo, nama dari atasannya. Ain't fire low, that's for sure. He better not be. Put this here on us with Elbow. Dan oleh sebab itu, setelah kesepakatan tersebut, Joanne pun mulai yakin dengan si John dan ia membawa salah satu personilnya, yakni Cooper, untuk ikut andil dalam upaya penangkapan. Dan dia lantas memberikan beberapa wejangan kepada si John sebelum dirinya memulai aksinya sebagai kurir, yakni jangan ragu di tengah jalan karena mereka mampu untuk membaca pikirannya. Ya nggak kayak gitu sih sebenarnya omongnya, tapi sebagian besar gitu. Just be yourself, John. Try to be something you're not. Their bloodhounds will smell it right away. Dan di saat waktunya tiba, mereka berdua pun lantas berangkat ke tempat akan diangkutnya narkoboy, yakni yang berjarak 1.500 km dari sana, bersamaan dengan diikutinya dan dilacaknya mereka oleh si Cooper.
Ask him. How long were you in prison for? Just a little over a nickel. You never told me of it. What are you doing, man? You don't need to ask me about my life, all right? And I won't ask about yours. It's just... Dan di saat sampai, mereka pun lantas bertemu dengan anggota kartel yang lain. Dan rencananya mereka akan menyelundupkan narkoboy tersebut ke dalam sak semen. Namun tanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, mereka pun diserang oleh sekelompok bersenjata yang ternyata dipimpin oleh atasan Malik, yakni El Topo. Namun tak hanya itu, dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa hal tersebut termasuk penyerangan El Topo ternyata merupakan hanya sebuah skenario yang telah direncanakan oleh si El Topo untuk mengetes anak buahnya dan transaksi narkoboynya. Dan dia lantas takjub dengan kinerja si John yang bahkan tak peduli dengan sekitar. Entah itu tembakan, entah itu kejutan, entah itu bergeng-bengan. Dan hanya mengutamakan pertransaksian. Dan oleh sebab itu, ia pun lantas menelpon si Malik dan memberitahukan segala sesuatunya tentang ia yang ingin terus berbisnis dengan si John. Itu handle the situation very well. We will use that. Glad to hear it. How's El Topo loving them trucks? Gonna take our game to a whole nother level. You hear? Yeah. Sehingga di saat mereka akhirnya melakukan transaksi dan Malik menyuruh si John untuk nyicip bersamaan dengan Cooper beserta personil yang telah siap siaga untuk menjebak si Malik, Malik pun lantas melaporkan segala sesuatunya tentang si El Topo yang tertarik dengan si John dan ingin terus berbisnis dengannya. Sehingga menyebabkan Cooper yang mendengar hal tersebut pun lantas membatalkan penyerangan dan juga membiarkan si Malik dengan komplotannya pergi dari sana. Alright, John, let's man, we're done. Let's get out of here, man. Yeah, man. Just sure they're gone. They're gone, dude. What's with you? Stuff I took. That's it. Mengetahui yang terjadi kemarin, yang dimana Cooper malah membiarkan Malik pergi, John pun lantas marah-marah kepada Joanne dan Cooper. Dikarenakan ia telah susah payah dan telah mengorbankan segala sesuatunya. Seperti ribut sama bininya, merusak truknya yang padahal masih nyicil, bahkan rela digebukin. Dan Cooper justru malah ngibulin dengan membiarkan Malik pergi. Namun Cooper pun punya alasan tersendiri, yang dimana dia setelah mendengar omongan si Malik tentang El Topo, ia pun ingin menangkap kartel yang lebih besar, yakni El Topo. Your son will be all right. Oh, great. Namun tanya itu, John pun secara tiba-tiba mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang menyuruh si John untuk ke lapas. Bersamaan dengan si Daniel yang melihat si John terburu-buru dan ia lantas mengikutinya. Dan di saat John sampai, ia pun justru mendapatkan kabar bahwa Jason telah dikeroyok oleh beberapa tahanan sel yang lain dan kini tengah dirawat. He was assaulted. Stitches. When they say assault. I don't know. They said that they were going to keep him in there at least 2 more days and there was no way that you and I could even see him. Oh, God. Namun tanya itu, di saat John keluar dan bertemu dengan si Daniel, John pun lantas terus terang bahwa semua hal yang telah dilakukannya semata-mata hanya untuk menyelamatkan anaknya. They're gonna do to us. You have any idea? Your son. Your son? Your son? Your son? What about my son, man? You're dead, man, John. You're dead, man. Singkat cerita, John pun kini pergi bersama si Malik ke markas El Topo setelah John mendapati si Malik yang membobol rumahnya. Dan di saat sampai, El Topo pun menjelaskan bahwa John akan mendapatkan tugas yang baru, yakni mengangkut seluruh uangnya ke perbatasan. Dan ia menyuruhnya untuk bersiap-siap. Thank you. Show us your loyalty, and your future will be bright, my friend. Dan oleh sebab itu, John yang sudah geram dengan semua hal yang telah terjadi pun sampai istrinya yang tak tahu apa-apa juga terlibat, kini lantas setuju untuk bekerja kembali dengan si Joanne dan si Cooper untuk menangkap si El Topo. Dan dia juga mengajak si Daniel untuk ikut terlibat dalam hal tersebut dan dia akan menjamin keselamatan keluarganya. And I gotta live with that. There is no way I'm gonna let either side dictate our fates, eh?
Dan harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana mereka akan menjalankan aksinya. Yang dimana di dalam pelaksanaannya sendiri, John akan mengangkut uang jutaan dolar dari El Topo dan Daniel akan melakukan penyerangan di markas Malik. Like them yard tactics, homie. That's the cruiser I know. I need a number on El Topo, bro. Daniel pun lantas mengirimkan nomor El Topo kepada si John untuk dilacak si Cooper. Namun tak disangka, hal yang telah mereka lakukan pun ternyata telah diketahui oleh si El Topo. Dan ia lantas menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si John. The number, it's 51555-0199, El Topo cell. Get that number track now! Berbagai bentrok yang dahsyat pun tak dapat terelakkan kembali. Tak hanya itu, di saat John telah mengirimkan nomor El Topo dan Cooper melacaknya, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, truk si John pun oleng dan rusak tak karu-karuan. Beruntung si John yang emang The Rock selamat dari kejadian tersebut dan hanya patah kakinya. Dan setelah semuanya telah berakhir dan El Topo beserta kartel-kartelnya telah ditangkap, Daniel pun juga ikut berjasa dalam penangkapan tersebut. Dan juga John kini dapat bernapas lega karena dapat melihat Jason bebas. Let's go home. Dan ya, film pun selesai. Mantap, cukup mantap sih filmnya. Diambil dari kisah nyata. Cuman agak beda sih sama ekspektasi saya sih saat saya melihat poster filmnya yang ngeri. Otot keluar, truk terbalik, ledakan dahsyat di mana-mana, wajah garang. Saya kira The Rock akan beraksi kembali menonjok seseorang. Ujung-ujungnya malah ditaboki sama orang. Dan untuk pesannya yaitu jangan salah pilih teman dan jangan salah pilih pergaulan. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.